dari Dinas Pertanian dan Kehutanan. Saya dengar kalau dari kehutanan itu membidangi tentang koran. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudi kiranya mungkin melalui WA Mas Bucuk, saya dan para Kisokoki dalam rangka memperkenalkan, bukan kenalan, memang ini sudah booming mengenai koran yang saya hormati. Saya namanya Untung, yang mana pada awalnya tahun 2018 kalau tidak salah, saya aslinya pelaku debu di dalam keputusasaan, tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Pada waktu itu saya langsung ke Madiun melalui teman saya, yaitu namanya Mas Bagio, tapi beliau hari ini tidak hadir. Di dalam perjalanan kami juga pada waktu itu Pak Haji sama Mas Bujo belum apa-apa, belum tahu namanya orang itu apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan perjalannya waktu, hari ini kita bisa membuktikan insya Allah ada mengalami perubahan dari segi usaha. Karena terus aja di dunia pertanian, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tahu sendirilah, sedang mengalami ya ngapunten apapun, padi harganya merosot, jagung naik harga, tapi hasilnya juga tidak memuaskan. Yang lain-lain juga hampir sama. Sebagai penyuluh kehutanan profesi saya, nama saya Bimaya Marcelia Winarni, biasa dipanggil Maya. Wilayah saya adalah wilayah Kecamatan Pangkah. Dalam satu kecamatan hanya ada satu, jadi semua desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkah adalah wilayah binaan saya. Cuma memang kita adalah penyuluh kehutanan di mana fokusnya kehutanan, hutan gitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah misalnya seperti Talok atau mungkin di sini Penusupan dan tempat-tempat yang lain yang tidak ada hutannya, kita tetap membina di mana petani-petani apabila meminta bantuan bibit bisa melalui kami, nanti akan kami fasilitasi atau kami ajak untuk ke Baros, karena yang terdekat dengan kita adalah di Baros untuk permintaan bibit, bantuan bibit bisa produktif ataupun bibit-bibit kehutanan seperti jati, sengon dan lain-lainnya. Kita bisa nanti kami selaku penyuluh kehutanan akan mendampingi bapak-bapak untuk permintaan bantuan bibit tersebut. Apabila sudah terbiasa, nanti bisa langsung ke Baros sendiri dengan prosedur yang sudah dilalui itu. Kembali lagi ke masalah porang, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kami di sini sebagai penyuluh kehutanan ya sebenarnya mendampingi dan membina. Tetapi kalau misalnya Pak Kaji Subedi dan teman-teman ini sudah ahlinya guys. Jadi di sini kami memang sering datang ya Pak Kaji guys, sering datang. Dari 2019 saya selaku pendamping juga memberikan informasi-informasi terbaru tentang porang, khususnya karena porang sekarang semakin banyak yang membudidayakan ya bapak-bapak. Yang ditakutkan oleh petani ataupun pengusaha porang itu adalah harga yang nantinya turun seperti komoditas-komoditas yang lainnya, entah itu di bidang kehutanan seperti pohon dulu jabun pernah, jarak dulu juga pernah disuruh nanam terus kemudian nggak tahu hasilnya. Nah, di sini yang terpenting adalah apa? Ketika kita membudidayakan sesuatu, kita harus pemasarannya itu kita harus tahu. Akan lebih baik lagi apabila kita sudah sampai memegang MOU-nya. Kalau kita sudah MOU dengan misalnya pembeli, buyer gitu, jadi ketika kita sudah panen, kita sudah netek artinya, oh ya aku panen wis ana sing tuku ikian. Dengan perjanjian biasanya di situ adalah dengan harga pada saat itu. Nggak apa-apa wis pada saat itu, yang penting sudah benar-benar ada yang membeli. Jadi memang untuk orang ini di lahan terbuka memang butuh modal yang sangat besar. Jadi kepastian pasar itu sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Banyak di sini bisa melalui media sosial, bisa di grup juga, bisa melewati Ibu Aisyah tanya-tanya sekarang harganya berapa, setiap hari di SMS juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Mbak sekarang harganya berapa, tidak apa-apa. Itu yang penting kepastian pasar, ada yang membeli, itu aja. Terus
Untuk pengenalan porang memang sekarang di sini kita juga di bidang hutanan tidak menutup kemungkinan untuk pertanian. Di sini ada Mas Dian selaku penyuluh pertanian, karena dulu awalnya adalah asal muasalnya porang itu adalah tanaman kehutanan, di mana tanaman porang itu adalah tanaman termasuk bawah tegakan, di mana membutuhkan naungan. Sebenarnya tanaman porang ini membutuhkan naungan, tapi juga tetap ada cahaya matahari, setidaknya 30% dari sinar matahari masuk itu di hutan. Jadi nanam aja tinggal aja kayak kayu itu udah nanti panen sendiri gitu. Tetapi kita dari pemerintah menganjurkan untuk petani-petani untuk mengelola apapun itu komoditas adalah dengan menggunakan pengelolaan organik apapun itu, apalagi khususnya umbi-umbian, karena itu nanti akan kita konsumsi lebih baik untuk tubuh kita. Dan juga kalau misalnya diekspor, kita biasanya kan bahan yang diekspor itu harus lulus uji quality control di situ melalui lab, ada labnya. Kalau misalnya di situ diketahui mengandung bahan kimia, biasanya nanti ditolak eman-eman. Jadi dari awal kita kualitas itu memang harus kita utamakan. Jadi kalau misalnya ada pesaing-pesaing yang lain, tapi mereka mencampur dengan pupuk-pupuk kimia, ya insya Allah nanti yang bisa tetap diekspor adalah yang kualitasnya lebih baik. Kenapa kok tadinya orang Tebu, mantan orang Tebu, Bodin, Jagung, kenapa kok menanam porang? Ini latar belakang saya tadi sedikit telah disinggung oleh Pak Untung. Ternyata selain porang hasilnya kurang maksimal. Ada yang mengatakan gelembung, ada yang repese, tapi bukan itu maksud saya, bukan itu. Saya tidak mau menjadikan komoditas lain, tetapi saya tergugah bagaimana untuk membangkitkan petani-petani kecil, mengentaskan kesejahteraannya. Di antara saya menanam porang. Saya coba di sini, lingkungan sini petani babar belas orang gelem, Pak. Tak perintah tak wini digarape orang gelem. Nah, akhirnya saya coba sendiri. Inilah hasilnya. Saya coba. Nanti bapak-bapak bisa sharing untuk menanyakan kenapa kok hasilnya begini. Pertama, untuk tadi hal teknis, kita bikin seperti kita mau mengelola singkong. Kita bikin buludan. Setelah bikin buludan, kita palir atau dikoak. Habis koak nanti ditaruh kompos. Ada dua macam. Pertama kompos bisa, terus tanam, terus tutup tanah. Satu macam lagi. Habis koak, tanam, geletak di balang nato, Pak. Nggak apa-apa, kayak bebas, nggak apa-apa, asal di paliran. Itu nggak perlu ini miring apa adang-adang apa kemurup. Kalau katak bebas. Tetapi kalau umbi sebaiknya mesti kudunya atang-atang. Lah untuk kembali ke pupuk, tadi sampaikan jangan pakai pupuk kimia. Betul, ini saran dari pakar porang di Madiun, harusnya pakai kompos. Takut nanti di lab setelah diekspor bahan kimianya terlalu banyak. Itu nanti seperti ceritanya Jai Gajah. Kenapa Jai Gajah sekarang mati? Pasana karena itu banyak bahan kimianya itu, sehingga saya mencoba untuk menanam porang. Bapak-bapak ini lihat, ini dua musim. Awal tanam saya porang ini bijinya segini, Pak, paling besar ini, paling besar di bawah pohon jagung yang sudah kemakar, ngerti ya Pak, kemakar ya. Kemakar saya tugal dengan jarak 20 cm dengan harapan apa? Nanti kalau tumbuh tahun selanjutnya dicongkat satu, diperjarang sehingga jadi 40 cm ya Pak. Jadi 40 cm. Lah ya hasilnya begini. Ini gambarannya.
jangan lupa untuk tanaman porang ini kebersihan pemupukan yang 2 kali Pak. Pemupukan pertama tadi, terus nanti kalau mau 6 bulannya lagi mau habis dorman mau tumbuh lagi dipupuk. Jadi pupuknya 1 kali aja di wilayah sini. Kalau mau pupuk 1 tahun 2 kali silakan, tapi saya pupuk 1 kali, berarti 2 musim 2 kali ini. Hanya itu namanya kompos kan, namanya kompos itu kan awet Pak, nggak seperti kimia. Kimia itu pakai musiman, kalau jagung 3 bulan ya habis sudah, ZA 6 bulan habis. Terus kalau kompos itu pembesaran umbinya terlalu gampang. Ini yang pengalaman saya. Untuk selanjutnya hasil sudah tahu ya, ini kalau jarak tanam tadi ya, ini mungkin ada kebetulan double, mungkin terlalu pendek akhirnya ini bentuknya kok kayak sigaran ini ya, mesti kan bulat kayak gini. Nah, ini kok terpisah, saya nggak tahu nih ini prosesnya gimana, kenapa kok begini. Pendapat saya kok nanam ini, apa saya nanamnya, tenaga saya nanamnya pas mestinya 1-2 ya nggak tahu. Itu masuk akal kalau gitu. Jadi sehingga tidak bisa terpisah, kalau terpisah mungkin lebih besar lagi. Terus masalah berapa kali bubut kalau tidak pakai mulsa. Saya tanam pertama itu sampai 4 kali jabut rumput bersihan, tetapi untuk MT2 nya hanya 1 kali. Hanya 1 kali cukup, karena apa? Namanya sudah kalau memang terpaksa ada gerombol-gerombol rumput, jenengan, pengalaman saya juga ya, jangan terus saya dibantah. Pengalaman saya pakai Gramaxon, yang loncatnya pakai Gramaxon lebih aman daripada Roundup mesti walaupun nggak langsung mati mesti stres. Kenapa saya bilang gini? Karena di sini saya, Pak Pujo, Pak Untung itu semua mencoba. Pak Pujo pakai Roundup, saya pakai Gramaxon ya, itu ternyata lebih efektif pakai Gramaxon, lebih aman. Nah, nanti kalau mau perbandingan dengan Musa, kalau Musa itu pengaruhnya di umbi bagaimana? Nanti bapak-bapak ibu, nanti kalau panen sana saya tak undang lagi. Yang pakai Musa jebule lebih jelek, nggak apa-apa untuk buat percobaan saja. Nanti yang terbaik mana? Dan tanaman porang sederhana sekali. Tanaman umbi gampang kayak bukan kayak uwi apa uwi. Jangan dibikin orang biasanya karena terpengaruh YouTube. Beberapa cara bilang ya, anak-anak petani yang kecil akhirnya saya menyampaikan ini dengan natural yang sederhana apa adanya, hasilnya begini. Kesimpulan masalah SHU, estimasi SHU bukan realisasi, estimasi SHU per hektar ini tadi kalau pakai dipanen umbi 300 juta, tetapi diolah chip 2 kali lipat, berarti 600 juta. Sudah ya.